Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Touch. Nah, di video kali ini saya ada keypad ya, keypad 4x4. Di sini yang saya gunakan hard keypad 4x4, di mana di sini saya gunakan untuk pembacaan keypadnya itu hanya menggunakan 4 kabel saja, yaitu VCC, ground, pin SDA dan pin SCL. Tandanya kalau misalkan kita menggunakan SDA dan SCL, dia menggunakan komunikasi I2C ya. Jadi di belakang modul keypadnya ini sudah ada modul I2C ya. Nah, ini modul I2C nya dari Monster Chip ya, Monster Chip Indonesia. Nah, ini saya pakai untuk menghemat jumlah pin yang dipakai oleh keypad ya, karena kalau misalkan tanpa menggunakan modul I2C, kita harus sambungkan semua pin di sini ke dalam ISP32 nya kalau misalkan kita pakai di ISP32 ya, sehingga sangat boros pin yang digunakan nantinya, tidak bisa menggunakan pin-pin lainnya untuk kegunaan dan fungsi lainnya di dalam suatu controller. Nah, makanya kalau misalkan kita bisa menggunakan I2C modul seperti ini, kita bisa gunakan untuk fungsi pin-pin lainnya untuk kebutuhan atau fitur lain project dari kita. Nah, jadi di sini saya sudah siapkan untuk hard keypad 4x4 matrix ya, yang sudah dipasang LCD, yang sudah dipasang I2C modul, sama di sini sudah ada board expansionnya, terus di sini ada ISP32, terus di sini untuk LCD 16x2 I2C nya. Jadi di sini menggunakan dua buah komunikasi I2C dari keypad sama LCD nya, karena alamatnya berbeda. Kalau LCD biasanya dia di 0x27, kalau keypadnya ini menggunakan alamat I2C nya 0x21 ya. Nah, di sini pun di board expansion dia menyediakan pin tambahan untuk bisa digunakan pin komunikasi I2C lainnya ya. Di pin 21 22-nya dia di sini disediakan banyak di board expansion ISP32. Nah, jadi untuk pembelian dari modul I2C ini, modul I2C dari keypad, bisa teman-teman cek di e-commerce atau di marketplace seperti Shopee, itu ada, di By Monster Chip juga ada, atau di toko saya ada. Nanti untuk linknya saya taruh di deskripsi ya. Teman-teman tinggal beli, terus nanti tinggal disolderkan langsung ke modul keypadnya seperti ini ya. Nah, jadi kalau misalkan menggunakan hard keypad tinggal langsung tancapkan seperti ini. Tapi kalau misalkan menggunakan keypad biasa, kita harus buat terminal baru atau sambungan baru biar memudahkan untuk pemasangan dari modul I2C nya ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan kita menggunakan keypad biasa seperti ini, kita harus pasangkan pin satu persatu ke dalam pin input output yang ada di ISP32, sehingga sangat memakan tempat, sangat boros untuk pinnya. Nah, seperti ini kita cuma butuh 4 kabel saja, yaitu VCC, ground, SDA, SCL sudah cukup ya. Jadi kita bisa menghemat pinnya. Nah, ini pun cara penggunaannya kita sudah tinggal ketik saja ya, jadi tinggal kita tekan tombol, nanti karakternya dia akan muncul sesuai ya. Nah, untuk modul I2C nya ini dia khusus di keypad matrix 4x4 ya, jadi tidak bisa untuk keypad 4x3. Ini khusus untuk keypad 4x4. Nanti kalau misalkan teman-teman beli modul I2C nya, itu nanti ada barcode di situ, teman-teman bisa scan untuk download source code dan library-nya. Jadi sudah disediakan juga oleh Monster Chip-nya, itu disediakan untuk source code dan library-nya ya. Nah, terus kemudian untuk penggunaannya bisa digunakan di ISP32, ISP8266, dan bisa juga digunakan di Arduino Uno ya. Di sini untuk VCC ground-nya itu di 5 volt ya. Di sini terbaca di 5 volt sama ground-nya. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus kemudian oh ya, mungkin bagi teman-teman ada yang bertanya ya, apakah bisa, karena di sini menggunakan komunikasi I2C, apakah bisa digabung karena di sini ada LCD 16x2 I2C, terus di sini juga ada keypad I2C, itu bisa digabung ya selama alamat dari I2C-nya itu berbeda sehingga dia tidak bentrok ya. Nah, misalkan di sini saya gunakan untuk LCD 16x2 seperti saya jelaskan sebelumnya, dia mempunyai alamat I2C yang berbeda, dia di LCD di 0x27, kalau di keypad I2C nya ini di 0x21, sehingga kita bisa gunakan komunikasi I2C nya secara bersamaan ya. Jadi bisa kita fungsikan untuk keypadnya dan LCD nya untuk menampilkan dari hasil keypad yang sudah kita tekan tadi. Nah, jadi project ini cocok bagi teman-teman yang ingin mungkin membuat sistem password pintu, atau menggunakan smart lock dengan keypad, atau menggunakan sistem absensi, atau menggunakan control relay,
terus kemudian mau mengintegrasikan dengan Telegram atau Blink juga bisa ya. Karena di sini untuk penggunaan keypadnya sudah menggunakan 4 pin saja, jadi cukup menghemat penggunaan dari pin di microcontrollernya ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapastorage. Bye bye.